We begin with the news from the United States, where US President Donald Trump. President Trump. Donald Trump. Donald Trump. That Donald Trump. Donald Trump. So, if you look at that, China, first row, China. Kalau diminta sebutin satu nama pemimpin dunia yang belakangan ini lagi jadi perbincangan publik, saya yakin pasti cuma satu orang ini yang bakal disebut. Siapa lagi kalau bukan Donald Trump. Trump nih ibarat public enemy belakangan ini. Kebijakan yang ugal-ugalan, sikapnya yang sembrono, arogansinya yang semena-mena, bikin orang banyak bertanya-tanya, sebenarnya siapa sih dia ini? Kok kelihatannya powerful banget gitu loh, sampai bisa ngobrak-ngabrik tatanan dunia kayak gini? Yuk kita bahas. Donald John Trump adalah seorang pengusaha, tokoh televisi, dan dikenal sebagai salah satu pengusaha real estate paling menonjol di New York sebelum terjun ke dunia politik. Ayahnya, Fred Trump, adalah seorang pengembang real estate sukses yang fokus pada pembangunan perumahan di wilayah Brooklyn dan Queens. Sementara ibunya, Mary Ann McLeod, adalah seorang imigran Skotlandia. Dari keluarganya, Trump belajar tentang bisnis properti sejak dini. Trump mengenyam pendidikan di New York Military Academy sebelum melanjutkan ke Fordham University. Setelah 2 tahun, dia pindah ke Wharton School of Finance di University of Pennsylvania, di mana dia meraih gelar sarjana dalam bidang ekonomi pada 1968. Setelah pendidikannya rampung, Trump gabung ke perusahaan real estate ayahnya, Elizabeth Trump & Son, yang kemudian dia ganti namanya jadi The Trump Organization. Proyek-proyek besar jadi garapannya, salah satunya Trump Tower, gedung pencakar langit 58 lantai di Fifth Avenue, New York, yang jadi simbol kemewahan dan kesuksesannya. Gak cuma itu, Trump juga terlibat di berbagai bidang lain kayak hiburan dan olahraga. Dia pernah punya kontes Miss Universe, Miss USA, bahkan Miss Teen USA. Trump juga pernah muncul jadi pembawa acara reality show The Apprentice dengan slogan yang terkenal, "You're fired. You're fired." Yang jadi ikon budaya pop waktu itu. Trump menikah 3 kali dan punya 5 anak. Dari istri pertamanya, Trump punya 3 anak, Donald Trump Jr., Ivanka Trump, dan Eric Trump. Terus Trump cerai sama Ivana, kemudian menikah lagi dengan Marla Maples. Dari pernikahan keduanya punya 1 anak, Tiffany Trump. Istri ketiganya, Melania, adalah mantan model Slovenia. Dari Melania, Trump punya 1 anak, Baron Trump. Nah, Trump juga nulis buku The Art of the Deal yang terbit tahun 1987. Buku ini nyeritain pandangannya tentang kesuksesan dalam bisnis dan kehidupan. Nah, sekarang ini nggak sedikit juga orang yang berpandangan kalau Trump yang sekarang dengan berbagai ambisinya adalah gambaran dia dalam bukunya. Sebagai pengusaha, Trump dikenal dengan gayanya yang flamboyan dan skillnya ngebangun brand yang kuat di berbagai bidang bisnis. Tapi dia juga pernah kok ngalami banyak tantangan dan kegagalan. Beberapa proyek kasinonya di Atlanta City bangkrut dan bisnisnya sering kali dikritik gara-gara utangnya fantastis. Tapi dengan gaya flamboyannya tadi, dia selalu bisa bangkit dari kesulitan finansial. Tapi warisannya di dunia politik nih yang masih jadi bahan perdebatan. Apalagi setelah masa kepresidenannya yang penuh kontroversi dan kebijakannya yang memecah belah opini publik. Nah, tapi terlepas dari pandangan yang berbeda-beda, Trump tetap jadi salah satu tokoh berpengaruh dan ikonik dalam sejarah Amerika modern. Trump ngumumin tarif impor baru ke semua mitra dagangnya pada 2 April 2025. Terus apa yang terjadi? Penetapan tarif yang dianggap sebagai tarif resiprokal atau timbal balik ini nyatanya nimbulin sejumlah balasan dari berbagai negara, bahkan kebijakannya ini berpotensi melancarkan perang dagang. Trump bukan baru-baru ini loh nabuh genderang perang, dia bahkan sudah punya pikiran kayak gini nih sejak 1980-an. Mengutip Australian Financial Review pada 1987, Trump ternyata pernah pasang iklan 1 halaman penuh di The New York Times dan surat kabar lainnya ngeluh soal sistem global udah ngerugiin AS. Tapi rencana perang dagang Trump waktu itu pastinya belum bisa terrealisasi karena dia bukan pemimpin AS. When the Chinese traders come in, and they come in. Nah, baru di kampanye Capres 2016, Trump konsisten nyebut perdagangan AS dengan Cina ini penyebab utama hilangnya industri manufaktur dan kekayaan intelektual di AS. Dia bilang Cina harus bertanggung jawab atas pencurian besar dalam sejarah dunia. Dia juga ngecam defisit perdagangan AS dengan Cina yang waktu itu nyampe 346 miliar US dollar. Waktu kampanye, Trump nyampein rencana 4 bagian buat ngamanin kesepakatan sama Cina. Terus waktu jadi presiden di periode pertama, Trump mulai melancarkan perang dagang buat nekan Cina supaya nerapin perubahan signifikan di aspek-aspek sistem ekonominya. Dia bilang tarif sepihak bakal memperkecil defisit perdagangan AS dengan Cina dan bikin perusahaan manufaktur balik ke negaranya. Nah, antara Juli 2018 sampai Agustus 2019, Trump akhirnya ngumumin rencana nerapin tarif pada lebih dari 550 miliar US dollar produk Cina. Sementara Cina ngebalas dengan tarif terhadap lebih dari 185 miliar US dollar barang AS. Emang gimana sih cara kerja tarif Trump ini?
Mengutip NBC News, tarif Trump ini dibayarin perusahaan-perusahaan ke pemerintah federal AS waktu ngimpor produknya ke AS. Misal, pengecer produk bahan mentah segar harus bayar bea masuk ke petugas bea cukai dan pelindungan perbatasan di pelabuhan sebelum ngejualin produknya di AS. Nah, uang yang kekumpul dari tarif impor ini bakal dikasih ke Departemen Keuangan AS, kayak pendapatan pajak. Tarif Trump sendiri dihitung sebagai persentase dari nilai barang yang dideklarasikan sebelum masuk AS, bukan nilai ecerannya. Produk impor yang kena tarif ini juga macam-macam, kayak minuman beralkohol, sirup maple, bahan bakar, sampai alpukat. Nah, perusahaan nih bisa ngebebanin sebagian atau semua biaya tarif ke pelanggan, atau ngurangin, atau bahkan berhenti ngimpor barang asing gara-gara penerapan tarif ini. Kebijakan kayak gini nih yang bakal bikin harga sejumlah barang impor melambung. Gak cuma itu, harga barang yang diproduksi di AS tapi pakai komponen impor juga kena imbas. Tapi kenapa sih dia harus pakai cara kayak gini? And today we're standing up for the American worker and we are finally putting America first. Trump bilang tarif bakal ngedorong konsumen AS buat beli lebih banyak barang buatan dalam negeri yang bisa ningkatin jumlah pajak yang dikumpulin dan micu investasi gede-gedean di AS. Dia pengen ngecilin kesenjangan antara nilai barang yang dibeli AS dari negara lain dan barang yang dijualnya ke negara lain. Trump bilang Amerika udah dimanfaatin sama penipu dan dijarah sama bangsa asing. When you want to cut back a little bit, they get upset that you're not taking care of them any longer. But we have to take care of our people, and we're going to take care of our people first. And I'm sorry to say that. Ujung-ujungnya, kekhawatiran gara-gara kebijakan tarif ini ikut ngebayangin kondisi domestik AS. Nggak cuma bikin resah warga negara lain di dunia, kekhawatiran ini juga ngegelendotin warga AS. Kebijakan yang katanya bertujuan ngelindungin kepentingan nasional AS justru berpotensi jadi senjata makan tuan yang bawa resesi ekonomi di negara adidaya itu. Kalau udah kayak gini, apa masih Make America Great Again? Sampai sekarang nggak ada nih tanda-tanda perang tarif AS dan Cina bakal reda. Cina bahkan terus ngedesak AS buat segera ngebatalin sepenuhnya semua tarif resiprokal. Desakan ini gara-gara AS ngumumin ada pengecualian tarif bea masuk impor atau BMI atas 20 jenis komoditas. Tapi nggak nyampe sehari Trump ngeluarin pernyataan yang beda lagi. Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick bilang pengecualian tarif buat handphone dan komputer bikinan Cina cuma berlaku sementara waktu, paling juga sebulan atau 2 bulan. Galau nih kayaknya Trump. Nyatanya, barang-barang elektronik dari Cina tetap bakal kena tarif. Bahkan, AS bakal nyelidikin soal perdagangan keamanan nasional soal sektor semikonduktor. Nah, pernyataan Trump yang pelin-pelan kayak gini nih, bikin dunia usaha AS juga kebingungan. Mereka ndesak Trump supaya jangan labil. Contohnya, habis bilang ada pengecualian buat smartphone dan komputer, beberapa jam kemudian dia bilang nggak ada pengecualian sama sekali, karena barang-barang itu cuma dipindahin ke kategori tarif yang berbeda. Produk teknologi penting dari Cina bakal dikenain tarif baru yang terpisah dari semikonduktor, paling nggak dalam 2 bulan ke depan. Bakal ada tarif khusus buat smartphone, komputer, atau produk elektronik lainnya, barengan sama tarif buat semikonduktor dan farmasi. Nah, tarif baru itu di luar tarif resiprokal Trump. Alasannya buat keamanan nasional AS, sehingga produk-produk itu harus dibuat di AS. Tapi kenapa ya Cina nggak gentar sama penerapan tarif ini, malah justru ngelawan balik ngasih tarif juga ke AS? Menurut Guru Besar UI Renald Kasali, Cina ini udah kebal sama AS. Cina udah mampu ngebangun perekonomiannya dan ngurangin ketergantungannya sama negara lain. Cina mampu ngerjain PR mereka sejak masa pemerintahan Trump yang pertama. Alhasil, Cina sekarang jadi negara yang pede-pede aja ngelawan negara adidaya kayak AS. Gimana enggak? Udah dari pemerintahan Trump yang pertama, Cina udah berkali-kali kena serangan AS, khususnya di penerapan tarif impor yang tinggi sampai larangan pakai teknologi AS. Ini yang bikin Xi Jinping putar otak dan nyari berbagai cara lewat berbagai program buat ngelepasin ketergantungan dari pasar AS. Perbaikan ini tentunya nggak didapat dalam waktu sejengkal tangan, seenggaknya 8 tahun. Bayangin, 8 tahun. Cina bisa ngebangun infrastruktur yang memadai, ngebangun hubungan dengan berbagai negara di Asia, Afrika, Eropa, bahkan Amerika Latin. Cina terus berinovasi sampai lahir produk-produk kayak Baidu, Wuling, Huawei, sekarang malah AI kayak DeepSeek yang pangsa pasarnya gede banget di dunia. Cina juga nginvest ke negara lain yang bisa ngebantu ngeluasin pasar produk mereka di skala internasional kayak Vietnam yang termasuk 5 negara yang nguasain pasar AS. Perkembangan kayak gini nih didapat Cina dengan ngelakuin strategi efisiensi yang tepat, nggak ugal-ugalan. Cina lebih ngebangun budaya efisien di tingkat perusahaan atau pemerintahan. Efisiensi yang dilakukan Cina terbukti mampu ngejalanin industri dengan biaya rendah, tapi ngasilin produk berkualitas tinggi.
Nah, dengan kemampuan ngembangin SDM sampai teknologi tinggi kayak gitulah yang bikin Cina berani ngelawan kebijakan tarif impor tinggi yang dikenakan AS. Xi Jinping bahkan dengan pedenya bilang udah mampu ngelepas ketergantungan dari Amerika Serikat. Gimana dengan Indonesia? Kayaknya harus ngerjain PR dulu kayak Cina deh.